Salam bahagia warga Konoha sekalian, selamat datang kembali channel Ray Konoha. Ada banyak narasi yang beredar mengatakan bahwa Kristen bukan Nasrani. Wow, mana nih yang benar? Apakah Kristen itu sama dengan Nasrani? Apakah ini cuma beda penamaan doang atau sebutan doang? Mana fakta yang sebenarnya? Jadi saya akan mengupas di sini secara tuntas ya, karena di video sebelumnya saya bahas tentang agama Kristen ya, tapi banyak juga yang komplain ya, agama Kristen itu bukan sama dengan agama Nasrani, itu beda, itu dua hal yang berbeda. Jadi kita akan kupas ya, secara data ya, kita akan memberikan datanya di sini, sumbernya ya. Jadi Nasrani dan Kristen adalah dua istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pengikut agama Kristen. Namun ada perbedaan historis dan regional ya. Perbedaan utama misalnya etimologi ya. Nasrani berasal dari bahasa Arab ya. Nasrani yang berarti pengikut Yesus dari Nazaret. Sementara Kristen berasal dari bahasa Yunani yang artinya Kristianos, yang berarti pengikut Kristus. Selain itu, sejarah misalnya, sejarah istilah Nasrani ya. Istilah Nasrani ini digunakan sejak abad pertama Masehi, terutama pada abad Kristen masih mulai berkembang ya di daerah Timur Tengah. Sekarang kita bahas dari segi regional ya. Perbedaan secara regional misalnya, Nasrani lebih umum digunakan di negara-negara Arab dan Islam, sementara Kristen digunakan di Eropa. Wow, luar biasa. Eropa, Amerika, dan negara-negara barat lainnya. Selain itu, perbedaan lain misalnya, perbedaan secara teologi ya. Tidak ada perbedaan signifikan dalam teologi antara Nasrani dan Kristen. Nggak ada. Nggak ada. Keduanya percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat ya. Selain itu, tradisi misalnya, Nasrani memiliki tradisi yang lebih dekat dengan gereja ortodok di timur ya, sementara Kristen memiliki tradisi yang lebih beragam, termasuk Katolik, Protestan, dan Ortodoks dan lainnya ya. Jadi bahasa Nasrani sering menggunakan bahasa Arab ya, dan bahasa-bahasa lokal ya, sementara Kristen menggunakan bahasa-bahasa Eropa dan bahasa-bahasa lokal juga ya. Bagaimana dengan budaya? Nasrani memiliki budaya yang lebih dekat dengan budaya Arab dan Islam, sementara Kristen memiliki budaya yang lebih beragam dan sudah ada campur baur dari budaya Barat ya. Namun selain itu ada perbedaan yang lebih condong misalnya. Jadi kalau gereja ortodok itu ya, seperti gereja ortodok yang ada di Syria menggunakan istilah Nasrani, sementara gereja Katolik ya yang ada di Roma menggunakan istilah Kristen. Pengikut Kristen di Indonesia lebih sering menggunakan istilah Kristen ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya. Jadi saya akan menampilkan datanya di sini. Jangan komplain ke saya gitu kalau misalnya mau komplain sama yang bikin sumbernya, karena yang bikin sumbernya adalah otoritas utamanya, bukan saya ya. Selain itu, Kristen di Indonesia apakah mau disebut sebagai Nasrani? Jadi tidak semua orang Kristen di Indonesia itu menyukai disebut sebagai Nasrani ya. Apa alasannya? Ada beberapa alasan. Yang pertama misalnya konotasi Arab dan Islam. Istilah Nasrani seperti saya katakan tadi itu lebih condong ke Islam gitu, ke Arab-Araban gitu ya. Selain itu tidak umum digunakan ya. Istilah Nasrani tidak umum digunakan di Indonesia kecuali dalam konteks akademis dan historis ya. Selain itu, identitas Kristen ya, banyak orang Kristen di Indonesia lebih mengidentifikasi diri sebagai Kristen daripada Nasrani ya. Alasan menggunakan istilah Nasrani ya. Sejarah, istilah Nasrani lebih memiliki sejarah yang panjang digunakan untuk Alkitab bahasa Arab. Wow, luar biasa. Kesatuan juga ya, menggunakan istilah Nasrani dapat menunjukkan kesatuan dengan pengikut Kristen lainnya di Timur Tengah. Wow, wow. Luar biasa. Lalu bagaimana dengan misalnya penggunaan kata Nasrani ini dengan Kristen ini? Apakah terlalu dipersoalkan atau tidak? Jadi saya naik sama yang nonton video, menurut Anda gimana? Apakah ini masalah besar atau tidak? Kalau menurut saya pribadi ya, ini semacam
cuman istilah doang ya. Istilah, contoh misalnya gini guys, kalau di barat misalnya ya, di barat itu penamaan nama ini misalnya nih, di sana disebut dengan Lego misalnya ya, terus di sini disebut dengan apa, disebut sebagai ada sebutan lain ya, misalnya di Indonesia itu sebutannya apa gitu, seperti mainan gitu, robot-robotan ya, padahal kan sama aja kan sebenarnya, cuma istilah doang. Kalau di barat itu beda istilahnya gitu, di Timur Tengah beda istilahnya, cuma penyebutan doang sih namanya. Dan apakah ini sangat masalah besar? Menurut saya nggak terlalu ya. Tapi gini guys ya, saya akan mengkritik umat Kristen yang ada di Konoha ya. Tapi ini cuman opini saya ya, opini saya pribadi gitu, opini liar saya pribadi ya. Boleh dibantah, boleh nggak ya. Saya melihat ya, tradisi dalam beragama di Konoha itu ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, dengan tradisi beragama di Eropa itu sangat jauh berbeda ya. Saya melihat di Konoha itu ya, kalau boleh jujur ya, saya sering memperhatikan agama Kristen juga ya. Kalau misalnya nih ada yang calon ya bupati di Konoha ya, calon gubernur gitu, atau calon kepala daerah, saya melihat mereka juga sebenarnya ada juga yang menggunakan politik identitas, tapi tidak semuanya ya. Seperti ke gereja misalnya ya, nyari dukungan, ada yang kayak gitu ternyata. Jadi secara tidak langsung ini kan politik identitas ya. Jadi apa bedanya kita dengan kadrun yang ada di Konoha? Ada seperti itu, tapi di Konoha ya, ini bukan Indonesia ya. Terus selain itu saya melihat ya, maraknya debat kusir yang ada di Konoha ya, seperti perdebatan agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, kan banyak yang di media sosial ya. Orang-orang Kristen menurut saya yang ada di Eropa itu, mereka itu sebenarnya sudah selesai dengan masa kadrun ya, masa kadrunnya. Jadi di Kristen juga ada istilah kadrun sebenarnya. Zaman kadrun, zaman kegelapan, yaitu zaman Renaissance sudah selesai. Cuman saya melihat di Konoha ya, seperti memulai lagi gitu masa kegelapan. Dan banyak sekte-sektenya gitu, aliran-aliran ya. Di Konoha kan banyak aliran ya, ada yang aliran karismatik, aliran Pentakosta, aliran seksi Jahowa, ada banyak aliran ternyata. Jadi kan ini kan semacam firko ya, pengkotak-kontakan gitu. Ada aliran A, aliran B, aliran C. Jadi ini kan semacam sekte-sekte ya. Dan ini akan merusak agama itu sendiri. Ada loh ternyata di Kristen yang tidak bisa menggunakan kain gitu, kain seperti ulos ya. Kalau dalam bahasa lokal itu disebut ulos. Terus ya ada juga yang tidak mengkonsumsi yang makanan yang bersisik misalnya ya. Ada seperti itu. Jadi mereka ini kan menafsirkan kitab suci itu secara brutal ya menurut saya pribadi. Karena ini kan sudah terjadi pada zaman abad kegelapan di Eropa, zaman Renaissance ya. Gini guys ya, dalam pandangan orang Kristen di Eropa ya, ini pandangan orang Kristen di Eropa bukan di Konoha ya. Mereka itu berpikir bahwa kita tidak bisa menerapkan yang di kitab suci itu plek ketiplek seperti zaman dulu ya. Karena kita akan keblinger, kita akan gila, kita akan masuk ke zaman kegelapan seperti yang diucapkan di kitab suci itu. Jadi orang-orang Kristen di Eropa itu mereka mengambil yang penting-penting aja, misalnya nih, contoh misalnya ya, kasih dari Yesus Kristus, itu yang mereka ambil ya, lebih mengeksplos itu ya. Tapi kan sekte-sekte yang ada di Konoha itu ya, misalnya sekte-sekte gereja misalnya, atau aliran-aliran lah gitu, seperti karismatik ya, aliran-aliran yang lainnya. Mereka ini kan menafsirkan yang ada di kitab suci itu, di Alkitab itu secara plek ketiplek. Agak mirip-mirip seperti zaman Renaissance, zaman dulu ya, zaman kegelapan. Jadi orang Eropa dulu pernah mengalami seperti itu ya, berusaha menerapkan ya semua yang ada di kitab suci. Padahal itu kan kontekstual ya. Ya, nggak bisa diterapkan di zaman sekarang. Saya melihat ada banyak juga seperti itu. Saya menyebut dengan kadrun versi Kristen. Ada banyak ternyata di Konoha seperti itu ya, saya perhatikan. Jadi
besar kemungkinannya ya kalau misalnya Kristen mayoritas di Konoha ya akan terjadi seperti itu juga ya. Ada aliran-alirannya juga. Dalam agama Kristen juga seperti itu ada kok. Saya pernah pacaran ya sama agama Kristen tapi alirannya beda ya. Tetap Kristen tapi alirannya beda, tapi di sana lebih ketat ya. Misalnya nih nggak boleh pakai ya seperti yang saya katakan itu seperti ulos gitu ya, seperti adat, baju adat ya. Terus yang kedua nggak bisa makan yang bersisik dan lain sebagainya. Dan mereka menafsirkan yang ada di Alkitab itu secara brutal dan mereka mematuhi semuanya dipatuhin, bahkan mereka menikah sesama satu gereja. Ya kan, agak mirip seperti agama di Konoha juga kan, satu gereja. Jadi semenjak saya itu saya berpikir ya, kok gitu ya, kok maksudnya kok nggak bisa kita menikah gitu walaupun satu agama gitu, kok nggak bisa menikah ya. Dan ini yang bikin saya terkejut ya, wow, ada ternyata ya seperti itu di Konoha. Jadi yang saya jelaskan di video ini secara tidak langsung ya, kalau kita menerapkan seperti yang ada di kitab suci itu, di Alkitab itu, plok ketiplok ya, kita bisa gila guys ya. Gak semua yang di kitab suci itu bisa diterapkan di zaman sekarang karena konteksnya beda. Zaman dulu, zaman sekarang konteksnya beda. Zaman dulu itu belum ada yang namanya teknologi ya, belum ada teknologi zaman sekarang, belum ada ChatGPT dan lain sebagainya. Jadi gak bisa ya. Lagian kan berkali-kali saya katakan di channel ini, agama Kristen itu kan mirip-mirip sama agama Yahudi ya. Perjanjian lama kan dari agama Yahudi tuh ya rata-rata ya. Dan agama Yahudi mirip dengan agama Mesopotamia kuno. Ya, anehnya seperti itu. Jadi kalau kita membuka wawasan kita yang lebih luas lagi, agama Yahudi pun mirip sama agama Mesopotamia kuno. Padahal lebih duluan agama Mesopotamia kuno daripada agama Yahudi ya. Jadi kita jangan terkecoh dengan sekte-sekte gitu, aliran-aliran gitu. Karena banyak juga kisah di agama Yahudi itu mirip dengan kisah agama Mesopotamia kuno. Makanya baca sejarah ya. Jadi yang saya jelaskan di video ini, baik agama Kristen sekalipun, kita jangan mau jadi kadrun versi Kristen ya, jangan mau, nggak boleh. Saya juga sering ya, ternyata sama aja sebenarnya ya, kadrun versi agama mayoritas di Konoha versi Kristen juga ada juga ya. Ya kemarin juga saya dikata-katain ya waktu saya bahas tentang nabi ya, padahal nabi yang ada nabi berselingkuh ya, padahal saya bikin datanya di situ ya. Terus saya tetap juga dihujat itu sih. Ada juga tapi jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Oke, jadi apakah istilah Nasrani dan Kristen ini cuman bahasa doang? Karena tesis saya itu waktu saya kuliah dulu di Fakultas Ilmu Budaya, saya itu tesisnya itu loan work ya, serapan bahasa, pinjaman bahasa. Jadi bahasa itu kan bisa dipinjam-pinjam sebenarnya, seperti di bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris kan, misalnya konfirmasi itu kan dari bahasa Inggris kan, confirmation ya. Jadi Kristen, Nasrani misalnya itu kan cuman serapan, beda bahasa doang ya, serapannya doang gitu ya. Ada sedikit perbedaan karena ortodoks misalnya, tapi sama aja kan, Kristen juga kan sebenarnya. Apa bedanya itu? Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Semoga Anda tidak marah-marah karena saya mengatakan seperti ini. Kalau mau marah, silahkan marah ke yang bikin sumbernya. Saya Ray Konoha, salam rasional.